Bertemu kembali di praktikum anatomi dan identifikasi kayu. Pada minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur anatomi kayu daun lebar. Kita akan membahas lebih jauh mengenai sel parenkim dan bagaimana sebaran sel parenkim pada kayu daun lebar. Sebelumnya kita akan sedikit flashback mengenai struktur anatomi kayu. Nah, di samping kiri adalah struktur anatomi dari softwood atau kayu daun jarum. Nah, di sisi kanan adalah uh, struktur anatomi dari kayu daun lebar. Nah, kita harus uh, ingat dan paham terlebih dahulu bidang penampangnya. Nah, bidang penampang transversal atau cross section. Nah, kemudian ada penampang tangensial di sini dan terakhir adalah penampang radial. Nah, kita harus memahami dulu dan tahu bidang-bidang pengamatan tersebut sehingga kita bisa membayangkan struktur anatomi kayu dengan baik dan benar. Nah, baik, kita lanjut ke sel parenkim aksial. Nah, sel parenkim aksial berarti sel parenkim yang arahnya itu adalah vertikal. Nah, yang sel parenkim horizontal itu adalah yang arahnya menyamping. Nah, di sini adalah sel ray parenkima atau jari-jari. Nah, jadi kita tidak akan membahas ray parenkima. Yang kita bahas adalah sel parenkim aksial. Nah, kemudian selain itu kita juga tidak membahas mengenai sel epitel. Walaupun sel epitel adalah parenkim, nah sel parenkim atau sel epitel ini biasanya kita temui di softwood yang membentuk resin kanal. Nah, sehingga pada minggu ini kita akan membahas paratracheal parenkima, apotracheal parenkima, dan marginal parenkima. Salah satunya adalah terminal parenkima. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi kalau paratracheal itu di samping dari sel pembuluh, kemudian sel apotracheal parenkima itu tidak menyentuh atau tidak berdampingan dengan sel pembuluh. Nah, kemudian ada sel marginal parenkima atau di sini adalah terminal parenkima. Itu adalah di mana adanya sel parenkim di batas antara early wood dan flatwood, sehingga dia akan memotong jari-jari. Oke, itu adalah letaknya dari sel parenkim aksial. Nah, kita bahas mengenai definisi parenkim aksial. Nah, ada 3 jenis parenkim aksial. Yang pertama adalah apotracheal. Jadi parenkim ini tidak bersinggungan dengan sel pembuluh atau pori. Nah, terdiri dari parenkim aksial sebar atau diffuse, kemudian parenkim apotracheal deretan tangensial atau aggregates in tangensial, bisa panjang ataupun pendek, dan jenis yang lain yang kita akan bahas juga. Nah, kemudian ada paratracheal parenkim aksial, itu adalah sel parenkim aksial yang bersinggungan dengan pori. Nah, ini jenis-jenisnya adalah seperti parenkim paratracheal jarang atau diffuse, kemudian sepihak atau scanty, keliling pembuluh atau fascisentrik,
kemudian keliling pembuluh tidak utuh atau unilateral, kemudian ada aliform dan konfluen dan mungkin jenis-jenis yang lain. Nah, kemudian ada marginal atau parenkim batas. Nah, parenkim batas ini kadang menyinggung pori, kadang juga tidak. Jadi dia lebih kepada di mana dia kapan parenkim ini diproduksi, apakah di early wood atau di late wood. Jika di early wood atau pada awal musim pertumbuhan, dia membentuk parenkim marginal inisial. Nah, jika dia dibentuk pada late wood atau di akhir musim pertumbuhan, maka kita sebut dengan parenkim marginal terminal. Oke, kita bahas ilustrasi parenkim apotrakeal. Nah, ini adalah parenkim apotrakeal baur. Jadi, jika kita lihat bahwa sel-sel seperti satuan sel ini tersebar merata. Nah, kemudian ada sel tangensial pendek. Jadi, dia membentuk eh, deret yang merahnya tangensial dan pendek saja. Ini disebut dengan diffuse in aggregate. Nah, kemudian ada juga pita atau banded. Nah, parenkim pita ini ada dua macam, ada pita sempit, kemudian ada pita lebar, berdasarkan dari berapa baris parenkim tersebut. Kalau misalkan hanya satu atau dua, kita sebut dengan narrow bands, atau kalau misalkan dia tebal dan sangat terlihat, maka disebut dengan wide bands. Nah, kemudian ada juga parenkim apotrakeal tanggal dan jala. Nah, ini kita perhatikan jika parenkim tangga ini atau reticulet ini, kita harus memperhatikan ketebalan antara parenkimnya dengan ketebalan dari jari-jari. Nah, di tangga ini kita akan melihat jari-jari yang lebih tebal dibandingkan sel parenkimnya. Nah, kemudian jarak antar sel parenkim itu lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara sel jari-jari. Jadi terlihat seperti tangga. Nah, berbeda dengan jala. Nah, di jala ini kita akan melihat bahwa ketebalan parenkim dan jari-jari itu relatif sama. Nah, kemudian jarak antara sel parenkim itu sama atau lebih lebar dibandingkan dengan jarak jari-jari, sehingga terlihat seperti jala. Nah, biasanya kita sebut dengan skala reform. Itu adalah parenkim apotrakeal. Kita selanjutnya membahas mengenai parenkim paratrakeal. Nah, ini adalah parenkim paratrakeal jarang atau sebar, diffuse, jika ada sel parenkim yang berdampingan dengan sel pori, namun hanya satu atau dua saja, jadi tidak bergerombol. Nah, kemudian ada sepihak atau scanty. Nah, ini bergelombol, misalkan 2, 3, 4, dan lainnya. Nah, kemudian dia membentuk pola seperti ini. Nah, ini kemudian adalah selubung atau fascisentrik. Jadi dia melingkupi seluruh sel pori. Nah, bisa saja sel parenkim ini melubungi tipis saja.
atau bisa juga dia tebal, lebih dari 1 baris misalnya. Nah, kemudian ada parenkim paratracheal selubung tidak utuh atau unilateral. Nah, ini apabila dia menyelubungi sebagian saja, biasanya hampir setengahnya dan di atas. Nah, ini beda dengan sepihak. Nah, sepihak itu bisa di mana saja dan tidak lebih dari setengahnya. Nah, itu perbedaan antara sepihak, selubung, dan selubung tidak utuh. Oke. Kemudian kita membahas mengenai aliform. Nah, aliform ini berarti bahwa parenkim-nya itu ada seperti penambahan sel parenkim gitu, di sini, di sampingnya. Ada yang berbentuk aliform sayap atau wing aliform. Jadi penambahan sel parenkim di sampingnya ini tipis seperti garis seperti ini. Nah, kemudian ada juga yang aliform mata atau Lozenz aliform. Jadi penambahannya itu tidak terlalu panjang, namun lebih tebal seperti ini. Nah, kemudian ada juga konfluen. Nah, konfluen ini di mana sel parenkim itu bertemu dengan sel parenkim di pori yang berbeda seperti ini. Nah, ada juga yang seperti bandit, seperti pita, namun di sini porinya itu uh, sel parenkimnya itu menyelubungi uh, sel pori sehingga dikatakan dia sel parenkim paratracheal dan lebih sering disebut dengan konfluen. Nah, bedanya di sini antara pita dan konfluen. Nah, kemudian jenis yang lainnya adalah marginal atau batas. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah di mana early wood dan late wood-nya. Kita bisa lihat dari besarnya sel pembuluh. Nah, sel pembuluh yang besar-besar lumennya, kemudian dinding selnya lebih tipis, itu adalah ciri-ciri atau tanda dari early wood. Nah, jika ada sel parenkim yang terbentuk di early wood, maka biasanya disebut dengan sel marginal atau sel batas inisial. Nah, berbeda dengan terminal, jika sel parenkimnya dibentuk pada saat akhir musim pertumbuhan atau di late wood. Nah, dua jenis ini juga kadang ada jenis yang dua-duanya ada. Jadi di early wood ada sel parenkim dan di late wood juga ada sel parenkim. Oke, kemudian kita membahas uh, contoh-contoh paratracheal yang ada di kayu. Jadi ilustrasinya sekarang foto yang sebenarnya. Kita bahas di kayu matoa. Nah, di kayu matoa bisa kita lihat bahwa di sini ada sel garis di sini. Nah, sel garis ini berarti dia memiliki sel pita. Namun ini sel parenkim apotracheal. Namun jika kita melihat uh, paratrachealnya, maka kita bisa melihat sel paratracheal yang tersebar. Nah, sel paratracheal yang tersebar ini tidak mudah untuk dilihat, bahkan untuk loop. Jadi biasanya dapat terlihat saat kita melihat secara mikroskopik saja. Itu adalah di kayu matua, kemudian di benua laki
kita bisa melihat bahwa di sini sel porinya diselubungi oleh sel parenkim. Jadi seluruhnya diselubungi oleh sel parenkim, maka disebut dengan sel parenkim selubung atau sel parenkim fasisentrik. Nah, kemudian kita beralih ke kayu kempas. Nah, di kayu kempas ini sel parenkimnya itu menghubungi seluruh bagian dari pori, namun di sini ada penambahan uh, sel parenkim di samping-sampingnya. Nah, karena ini tebal, maka bisa kita simpulkan bahwa di sini adalah sel parenkim aliform karena dia ada penambahan sel, kemudian bentuknya adalah seperti mata atau lozeng aliform. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan itu ada konfluen. Nah, karena dia menyatu uh, sel parenkim-nya antara dua atau lebih sel pori. Namun karena parenkim konfluennya itu tidak uh, apa tidak menjadi yang mayoritas, maka biasanya kita simpulkan kempas ini memiliki sel parenkim yang berbentuk mata atau lozeng aliform. Nah, jika kita melihat kayu berikutnya atau tualang, nah di sini kita bisa melihat bahwa adanya aliform yang lebih konsisten. Nah, ini berbeda dengan banded parenkima yang apotrakeal. Nah, di sini jika kita melihat nah, sel porinya itu dilingkupi oleh sel parenkim dan kemudian memanjang. Nah, karena dia saking panjangnya, maka dia saling bertemu, maka disebut dengan konfluen juga. Oke, kemudian kita bahas lagi kayu yang lain. Nah, di kayu merbau, kita juga melihat yang parenkimnya menyelubungi sel pori, kemudian dia terjadi penambahan di sampingnya lebih banyak sel parenkimnya, namun tidak terlalu tipis dan panjang, maka dia termasuk mata juga, walaupun tidak sepanjang dari kempas seperti ini, namun kita bisa memasukkannya itu ke jenis paratracheal aliform berbentuk mata. Nah, di sini juga kita bisa melihat marginal parenkima. Nah, kemudian kita melihat di kayu berikutnya, itu kayu ramin. Nah, di kayu ramin kita melihat ada garis tipis memanjang. Nah, karena dia menyelimuti juga dari porinya, kemudian memanjang di sini, maka dia aliform dengan bentuk wing aliform atau sayap. Itu untuk ramin. Nah, kemudian kita beralih ke contoh dari apotracheal. Di kayu perkuse, di sini ada bintik-bintik putih. Nah, bintik-bintik putih itu adalah sel parenkim. Nah, kenapa sel parenkim itu biasanya lebih terang atau putih dibandingkan yang lainnya? Karena sel parenkim itu fungsinya juga sebagai uh, menyimpan makanan atau pati sehingga terlihat putih. Ini berarti karena tersebar rata, maka perkusi ini memiliki apotracheal tersebar
atau diffuse. Kemudian untuk dilutung, nah dilutung di sini ini berbeda dengan tadi yang sayap, karena di sini garis-garisnya itu tidak berada hanya di sel pori. Jadi ini adalah diffuse in aggregate. Tapi karena pendek-pendek berarti diffuse in aggregate pendek. Nah, di sini juga ada garis-garis seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini, jadi dia tidak apa memanjang, tapi bukan karena pemanjangan sel parenkim yang menyelimuti pori. Jadi ini tetap diffuse in aggregate tapi panjang. Nah, berbeda dengan banded. Nah, banded itu biasanya tidak terputus. Kalau di sini masih terputus-putus. Tapi ini lebih panjang dibandingkan dengan yang dilutung. Kemudian kita bahas yang lain. Nah, di jati kita melihat di sini ada inisial marginal inisial parenkim. Nah, di sini kalau kita perhatikan berarti ini kan earlywood karena memiliki pori yang lebih besar. Nah, kemudian di sini ada yang putih-putih, lebih putih daripada sel serat. Ini adalah sel parenkim, berarti sel parenkim dibentuk di earlywood atau pada awal musim pertumbuhan. Nah, selain itu juga kalau kita perhatikan di samping-samping pori ini ada fasisentrik juga, namun tidak begitu tebal. Kemudian kita bahas untuk karet. Nah, di karet kita bisa melihat bahwa di sini ada garis parenkim membentuk garis-garis ini. Nah, karena dia panjang dan tidak terputus, maka itu banded. Nah, kemudian dia banyak kan, tidak hanya satu dua dan terus berulang polanya. Dan jika kita perhatikan jarak dan tebalan dari parenkim dan jari-jari, maka dia termasuk ke kelompok jala atau reticulate karena jarak antara sel parenkim ini sama atau lebih berjarak dibandingkan jarak antar sel jari-jari. Nah, berbeda dengan tepis dan kenanga. Nah, di tepis dan kenanga, sel jari-jarinya lebih tebal dibandingkan dari sel parenkimnya. Nah, kemudian jarak antar sel parenkimnya itu lebih dekat daripada dengan jarak antar sel jari-jari. Sehingga kita bisa putuskan bahwa sel parenkimnya apotrakeal dengan pola sebaran tangga atau skalariform. Baik, itu adalah contoh-contohnya bagaimana kita menentukan sebaran dari parenkim. Nah, pada praktikum kali ini kita akan melihat kayu merbau, ramin, empas, pulai, dan jelutung. Nanti akan dibantu oleh asisten praktikum. Oke, itu adalah pengantar sebelum praktikum. Mohon bisa pelajari video ini, kemudian penuntun praktikumnya. Sekian, semoga praktikumnya lancar. Terima kasih.